Pada saat itu, Fatah bersiap untuk bertemu dengan Blade, seseorang yang selama ini dikenal sebagai eksekutor Kasarius, namun sebenarnya adalah Haruna. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini merupakan bagian dari misi penting yang tidak boleh gagal sedikit pun. Tujuan utama Fatah adalah satu hal yang sangat spesifik, memastikan keberadaan tato di punggung Haruna. Sebelumnya, Fatah memang pernah melihat tato itu, tetapi kali ini ia harus melihatnya kembali dengan kepalanya sendiri dengan penuh keyakinan. Bagi Fatah, pembuktian tato tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar. Ia meyakini bahwa Haruna seharusnya berada di pihak elit squad, bukan terus terjebak sebagai eksekutor keluarga Kasarius. Jika Haruna bisa ditarik ke sisinya, maka keseimbangan kekuatan akan berubah. Banyak masalah besar dapat diselesaikan, termasuk meruntuhkan dan mematahkan seluruh strategi besar yang selama ini dirancang oleh Dominic Kasarius. Keberhasilan Fatah dalam mengungkap kebenaran tentang tato itu akan memberinya keuntungan yang sangat besar. Pertama, ia dapat memaksa Haruna untuk mengakui identitas aslinya sebagai adik dari Harry, sebuah fakta yang selama ini terbantahkan oleh Blade. Kedua, Fatah dapat meminta Haruna untuk berpihak padanya dan meninggalkan perannya sebagai alat keluarga Kasarius. Sebagai imbalan, Fatah telah menyiapkan satu hal yang sangat diinginkan Haruna, yaitu Devon. Saat ini, Haruna sangat menginginkan Devon kembali berada di sisinya, dan keinginan itu menjadi kartu as terkuat yang dimiliki Fatah. Dalam kondisi tersebut, Haruna tidak akan memiliki banyak pilihan, selain mengikuti setiap perintah Fatah tanpa membantah sedikit pun. Di sisi lain, Haruna berada dalam tekanan yang tidak kalah besar. Sebagai eksekutor keluarga Kasarius, ia memiliki kewajiban mutlak untuk membawa Devon pulang malam itu juga. Nyonya Dominic telah menginginkan Devon berada di meja makan malam, tanpa alasan dan tanpa pengecualian. Kegagalan bukanlah sebuah opsi. Akhirnya, pertemuan antara Fatah dan Blade pun ditetapkan. Menariknya, Haruna sendiri yang menentukan lokasi pertemuan tersebut, dan Fatah menyetujui pilihan itu tanpa banyak pertimbangan. Sejak awal, Fatah sudah memikirkan satu hal penting, bagaimana caranya melihat tato di punggung Blade secara alami, tanpa paksaan dan tanpa menimbulkan kecurigaan sekecil apapun. Ia sempat mempertimbangkan untuk mengulang tanding di arena Sasana, berharap situasi itu memberinya kesempatan. Namun, rencana tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Meski begitu, Fatah tidak berhenti berpikir. Ia terus mencari cara lain yang lebih halus dan aman untuk mencapai tujuannya. Tak lama kemudian, Haruna mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Fatah. Dengan itu, pertemuan menjadi semakin dekat. Setelah mengirimkan lokasi, Haruna memusatkan pikirannya pada satu tujuan utama, membawa Devon pulang bersamanya malam itu juga. Ia sadar betul bahwa Fatah tidak akan menyerahkan Devon dengan mudah. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak boleh gagal. Fatah pun akhirnya tiba di lokasi yang telah ditentukan. Setelah memastikan kehadirannya, ia menunggu sesuai arahan. Tempat tersebut merupakan area yang cukup sepi, jauh dari keramaian. Sebuah tempat yang memungkinkan terjadinya negosiasi tanpa gangguan. Di sanalah Haruna berencana untuk berhadapan langsung dengan Fatah dan berusaha mendapatkan kembali Devon. Pada akhirnya, pertemuan itu benar-benar terjadi. Fatah dan Haruna berdiri saling berhadapan. Jarak di antara mereka terasa syarat oleh kepentingan, rahasia, dan tekanan dari masa lalu. Di momen itulah, Fatah tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melihat tato di punggung Haruna, apapun risikonya. Tanpa itu, seluruh rencananya akan runtuh. Tanpa pembuktian tersebut, ia tidak akan pernah bisa memastikan bahwa Haruna adalah kunci utama untuk mengubah arah permainan besar yang selama ini dikendalikan oleh keluarga Kasarius. Haruna melangkah maju dengan sikap tegas dan penuh keyakinan, meminta agar Devon segera dikembalikan kepadanya. Baginya, waktu sudah sangat sempit dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Namun di hadapannya, Fatah justru menanggapi situasi itu dengan sikap yang jauh lebih santai. Alih-alih memenuhi permintaan tersebut, Fatah justru mengajukan sebuah tantangan yang sama sekali tidak terduga. Ia menjadikan Devon sebagai taruhannya dan menetapkan satu syarat mutlak. Haruna harus bertanding dengannya di tempat itu saat itu juga. Fatah dengan sengaja memilih lokasi tersebut, seolah menegaskan bahwa mereka tidak memerlukan arena Sasana yang resmi. Ia bahkan menyindir keadaan Haruna yang memang tidak memiliki waktu untuk datang ke sana. Bagi Fatah, semuanya harus diselesaikan dengan cepat dan sederhana, tanpa drama yang tidak perlu.
Tantangan itu disampaikan dengan ketegasan yang tidak menyisakan ruang tawar-menawar. Jika Haruna ingin Devon kembali, maka satu-satunya jalan adalah menerima pertarungan tersebut. Haruna terdiam sejenak, memikirkan situasi yang semakin menekan. Ia menyadari bahwa Fatah tidak akan menyerahkan Devon dengan mudah, dan setiap detik yang terbuang hanya akan memperburuk posisinya di hadapan keluarga Casarius. Pada akhirnya, Haruna menerima tantangan itu. Dalam benaknya, ia meyakinkan diri bahwa mungkin inilah jalan terbaik, bahkan satu-satunya cara untuk membawa Devon kembali bersamanya malam itu juga. Persiapan pun dilakukan tanpa banyak basa-basi. Fatah terlebih dahulu melepaskan sepatunya, menyisakan pakaian yang dikenakannya agar lebih leluasa bergerak. Sikapnya tetap tenang, seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari rencana yang telah ia susun dengan matang. Tak lama kemudian, Haruna melakukan hal yang sama. Ia membuka jaket dan sepatunya, memperlihatkan bahwa ia hanya mengenakan baju tanpa lengan. Pada momen itulah, tanpa disadari oleh Haruna, tujuan utama Fatah akhirnya tercapai. Pandangan Fatah langsung tertuju pada punggung Haruna. Dengan jarak yang cukup dekat dan tanpa penghalang apapun, tato itu terlihat dengan sangat jelas. Tidak ada lagi keraguan. Bentuk, letak, dan detailnya sama persis dengan yang pernah ia lihat sebelumnya. Bukti yang selama ini ia cari, kini terpampang nyata di hadapannya. Sebelum pertarungan benar-benar dimulai, situasi berubah drastis. Fatah menghentikan semuanya. Pertandingan itu dinyatakan batal, karena apa yang ia cari telah ia temukan. Haruna sontak terkejut. Pada saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang disusun dengan sangat rapi. Tanpa paksaan, tanpa kekerasan, Fatah berhasil memancingnya membuka semua yang selama ini ia sembunyikan. Kebenaran pun terungkap sepenuhnya. Identitas Blade tidak lagi bisa disangkal. Haruna adalah Blade, dan ia adalah adik dari Harry. Fatah mengungkapkan bahwa sejak awal ia menahan Devon bukan semata-mata untuk menekan Haruna, melainkan untuk memastikan satu hal yang sangat krusial, keberadaan tato di punggung Haruna. Ia mengingat dengan jelas bahwa dirinya sempat melihat tato tersebut pada sebuah jamuan makan malam di masa lalu. Dan kini, ia kembali menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan bukti itu, arah permainan berubah total. Fatah menegaskan bahwa Haruna tidak seharusnya terus berada di bayang-bayang keluarga Casarius. Ia harus kembali kepada Harry, kepada kakaknya, dan berdiri di pihak yang sama. Semua ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan jika Haruna ingin Devon kembali dan posisinya tetap aman, setidaknya untuk sementara waktu. Haruna hanya terdiam, tidak ada lagi celah untuk mengelak atau menyangkal. Semua rahasia yang ia simpan rapat kini telah terbuka, dan setiap langkahnya selanjutnya akan berada dalam pengawasan Fatah. Dalam diamnya, Haruna menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas situasi. Sementara itu, Fatah merasakan kelegaan yang mendalam. Usahanya tidak sia-sia, ia berhasil mendapatkan bukti yang selama ini ia cari, dan dengan itu, kendali permainan kini berada di tangannya. Untuk pertama kalinya, Fatah tahu bahwa ia bukan lagi sekadar pemain yang mengikuti arus, melainkan sosok yang akan menentukan arah dari seluruh permainan besar yang melibatkan Haruna, Devon, dan keluarga Casarius.